Shalom, semoga damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semuanya. Saya bersyukur kepada Tuhan, sekalipun saya bukanlah seorang pendeta, namun saya hanyalah seorang hamba Tuhan. Dan satu anugerah yang terindah bagi saya jika bisa melayani Sang Raja dari segala raja, yaitu Tuhan Yesus. Namun ada satu hal yang membuat saya sedih dan merasa miris ketika mendengar, membaca, dan melihat di sosmed tentang pertikaian antara para hamba-hamba Tuhan yang terkenal, yang terbesar, dan ternama ini. Mereka mempermasalahkan tentang masalah doktrin, tentang masalah keadaan, dan tentang masalah virus corona. Padahal dunia sekarang ini sedang berduka dan membutuhkan dukungan doa daripada para hamba-hamba Tuhan. Justru mereka bukannya berdoa, tapi saling menyalahkan satu dengan yang lain. Dan saya teringat perkataan Tuhan Yesus di Yohanes pasal 18 ayat 1-5 ketika dia melihat para muridnya bertengkar karena masalah kedudukan, bahwa siapa yang terbesar di antara mereka. Ketika itu Tuhan Yesus langsung mengangkat dan menggendong seorang anak kecil dan mengatakan kepada mereka, jika kalian tidak bertobat dan menjadi seperti seorang anak kecil ini, kalian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Dan karena pertikaian di antara para hamba-hamba Tuhan ini membuat yang pertama, nama Tuhan dihujat orang. Roma pasal 2 ayat 24 mengatakan bahwa karena kamulah nama Tuhan Allahmu dihujat oleh bangsa-bangsa yang lain. Dan yang kedua, dengan adanya pertikaian ini membuat perpecahan antara kubu yang satu dengan yang lain, atau membuat perpecahan antara jemaat yang satu dengan yang lain. Akhirnya tubuh Kristus jadi terpecah belah. Dan hal ini pernah terjadi pada zaman Paulus, di mana jemaat Korintus pernah terpecah belah karena masing-masing mempertahankan kubunya, yaitu dari golongan Apolos, dari golongan Paulus, dari golongan Kefas, dan dari golongan Kristus. Itu di 1 Korintus pasal 1 ayat 10-17 mengatakan hal itu. Sehingga Paulus mengingatkan mereka, adakah Kristus terbagi-bagi? Artinya bahwa Paulus tidak mau anggota tubuh Kristus itu terpecah belah. Dia mau supaya ada kesatuan tubuh Kristus itu. Dan itu sebagai sesama anggota tubuh Kristus, baik hamba Tuhan yang besar maupun yang kecil, dan jemaat dari berbagai macam aliran, tidak pandang aliran mana, yang penting kita satu dalam Kristus. Karena Tuhan kita cuma satu, yaitu Tuhan Yesus. Demikian, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.